Pemirsa band punk rock Sukatani masih menjadi sorotan karena polemik lagu dengan judul Bayar Bayar Bayar. Ditambah dengan dua personelnya mengunggah video permintaan maaf kepada institusi Polri. Lalu bagaimana catatan dari Kompolnas terkait polemik tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas, Bapak Khoirul Anam. Selamat sore Pak Anam. Apakah ada catatan tersendiri dari Kompolnas terkait dengan polemik lagu berisi kritik band Sukatani? Ya, selamat sore Mbak Jessica. Yang pertama adalah kami menyesalkan tindakan dari Cyber Polda Jatim ya. Ini kan berbeda dengan kebijakan dari Pak Kapolri ya. Bahkan sejak awal beliau kepolisian mendapatkan berbagai kritik melalui jalur kesenian seperti mural, stand up dan sebagainya. Yang waktu itu saya masih menjadi Komisioner Komnas HAM. Itu diajak bersama-sama oleh Pak Kapolri, oleh teman-teman kepolisian untuk merespon itu dengan mengajak dialog, membuat lomba bersama, mural, kritik, masukan, dan sebagainya. Nah, semangat itu kami anggap sebagai semangat menjamin kebebasan berekspresi. Dan sampai sekarang itu kebijakan itu tidak pernah berubah, gitu ya. Nah, terakhir saya berkomunikasi juga dengan teman-teman kepolisian, bahkan juga dengan Pak Kapolri. Beliau juga menegaskan bahwa kepolisian menjamin kebebasan berekspresi, tidak anti kritik, bahkan merangkul semua pihak yang mengkritik kepolisian sebagai sahabat kepolisian, karena itu bentuk cinta kepada kepolisian. Itu yang bahkan terakhir dinyatakan oleh Pak Kapolri kepada kami, gitu. Nah, oleh karenanya kami minta kepada anggota kepolisian seluruh Indonesia ya, hormati kebebasan berekspresi dengan berbagai caranya, entah kesenian, entah orasi, entah tulisan dan sebagainya. Tangkap esensi idenya ya, tangkap esensi idenya dan ajak mereka berdialog. Ajak mereka sumbang saran, karena kebebasan berekspresi itu bagian dari partisipasi dan diakui oleh Undang-Undang Dasar, diakui oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, begitu. Nah, itu penting biar tidak berulang kembali. Oke, Pak Anam, tapi menurut Kompolnas, perlukah Sukatani ini meminta maaf dan juga menarik lagu ciptaannya? Menurut Bapak, apakah liriknya ini berlebihan atau sebetulnya bisa diterima, Pak? Kalau soal minta maaf, kami belum tahu persisnya kayak apa ya. Tapi sebagai satu respon, ya kami menghargai dan menghormati sikap dari band Sukatani. Tapi kalau itu bagian dari ekspresi ketakutan, intimidasi dan sebagainya, ya kami menyesalkan. Saya kira substansi atau lagu-lagu yang dinyanyikan oleh band Sukatani itu hal yang biasa saja, yang juga dirasakan oleh kepolisian, ya, dan beberapa anggotanya juga ditindak, yang dirasakan oleh masyarakat, bersuara di publik bahkan lebih keras dari liriknya band Sukatani, dan direspon dengan juga keras oleh rekan-rekan kepolisian. Misalnya soal bayar-bayar ini, masuk polisi bayar misalnya begitu. Kasus ini persis juga kejadian di Jawa Tengah yang petani jual sawah 900 juta misalnya, itu masuk di PTDH, diperiksa di PTDH sama kepolisian. Artinya memang secara substansi lirik-lirik lagu ini kan ya biasa saja terjadi, dan respon dari kepolisian juga merespon substansi-substansi itu juga dengan satu tindakan yang tegas. Itu ada pemecatan, ada demosi, ada macam-macam. Oleh karenanya sebenarnya lirik lagu ini mengingatkan dua pihak. Pihak pertama adalah kepolisian, ya, secara substansi ini ditujukan kepada polisi, tapi di lain pihak juga mengingatkan pada masyarakat. Ayo kita jaga kepolisian kita agar jauh lebih profesional. Ya, jangan nyogok juga, ya. Kalau dilakukan pemerasan, dilawan, laporkan ke Propam, apalagi saat ini Propam juga mengaktifkan WA, sudah sebulan terakhir ini bisa komplain langsung kalau ada anggota kepolisian yang berbuat nakal, melanggar aturan. Nah, saya kira ini mengingatkan lagu Sukatani ini, Bayar-Bayar, itu mengingatkan kita semua, kepolisian dan masyarakat, dan mengajak
masyarakat untuk mengawasi polisi agar polisi kita semakin lama semakin profesional. Nah, kalau mereka mau menyanyikan lagu ini sebenarnya nggak apa-apa, jadi nyanyikan aja nggak apa-apa. Baik, Pak, yang kini juga menjadi sorotan bagi masyarakat adalah anggota Ben Sukatani yang mengunggah video permintaan maaf kepada institusi Polri, dan juga dalam video tersebut ini juga menyebutkan ditariknya lagu Bayar-Bayar yang membuat publik jadi curiga akan ada upaya intimidasi. Sedangkan di satu sisi Pak, Polda Jateng juga menegaskan kalau sempat melakukan klarifikasi. Menurut Kompolnas, sebetulnya polisi perlu nggak melakukan klarifikasi Pak? Sebenarnya kalau tindakan awal ya, awal sekali memang nggak ada perlunya apapun ya, nggak perlulah dideketin, ditanya dan sebagainya sehingga ya teman-teman Ben Sukatani merasa ya mungkin perasaannya terancam, terintimidasi atau ya biasa saja seperti yang mereka bilang ya kita nggak tahu, tapi sebagai satu tindakan sepertinya harusnya nggak perlu dilakukan. Sekali lagi kami mempertegas bahwa kebijakan menghormati dan menjamin kebebasan berekspresi oleh Pak Kapolri itu dijamin sejak beliau menjabat sebagai Kapolri, dan itu menjadi komitmen institusi kepolisian. Banyak kok yang lebih keras dari Ben Sukatani ya, yang menyuarakan fakta di lapangan dan sebagainya, bahkan korban langsung juga menyuarakan dengan keras faktanya ada, ininya ada, bahkan diapresiasi positif oleh Pak Kapolri, oleh institusi kepolisian dengan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran tersebut. Yang terakhir yang di sebulan yang lalu yang di Jawa Tengah itu ya di PTDH dipecat gitu. Lah menurut saya sekali lagi lagu ini apakah penting untuk tetap diputar? Ya menurut saya itu kebebasan dari teman-teman Ben Sukatani. Kalau memang masih mau diputar, monggo aja, dinyanyikan di panggung juga monggo aja. Ajak masyarakat untuk mengawasi kepolisian, termasuk di dalamnya adalah mengajak kepolisian untuk profesional. Dua-duanya, saya kira lagu ini menyasar dua-duanya. Kepolisiannya dikontrol, masyarakatnya juga diajak bersama-sama untuk membangun polisi yang profesional, plus ya jangan menyogok polisi kalau melakukan pelanggaran dan sebagainya. Ketika Anda juga menyogok, itu artinya Anda merusak kepolisian. Polisi juga begitu, jangan melakukan pemerasan dan sebagainya kepada masyarakat. Sekali Anda melakukan itu, Anda merusak tatanan kehidupan negara kita, negara hukum. Lurus saja berdasarkan hukum yang ada. Klarifikasi sebagai tindakan awal bisa dikatakan artinya ini berlebihan, Pak. Iya, saya kira ini nggak sesuai dengan arahan dan kebijakan kepolisian. Harusnya ya biasa saja. Kalau memang mau menyapa mereka, ya nggak usah didatengin, misalnya diundang aja ke kantor, diajak ngobrol, ya kapan ditanya bisa manggung nggak di kantor kepolisian, kan keren gitu. Ini persis yang dilakukan oleh Pak Kapolri waktu mural tahun 2021, di mana-mana banyak mural, diundang yang bikin mural itu, diajak ngobrol. Mau enggak untuk diajak lomba bikin mural spesifik, masukan dan kritik terhadap kepolisian? Kan harusnya begitu. Sehingga kritik atau saling sapa oleh masyarakat kepada kepolisian itu menjadi sesuatu yang sehat bagi ruang publik kita. Karena sekali lagi kebebasan berekspresi itu multivitamin bagi negara ini. Ya, yang dikritik itu tidak hanya kepolisian, yang dikritik juga masyarakat, juga pemerintah, juga kementerian dan sebagainya, dan itu tidak boleh diganggu karena itu adalah multivitamin dalam pembangunan kita. Dalam undang-undang kita disebut partisipasi pembangunan, partisipasi terhadap pemerintahan, itu bunyi undang-undangnya. Walaupun ya ada koridornya soal kebebasan berekspresi itu, tidak boleh ujaran kebencian yang menyinggung ras, ya itu tidak boleh, itu keras sekali itu. Kalau menyinggung ras itu boleh di-ban, bukan di-ban, dicekal, dihukum, dan itu tidak hanya berlaku di Indonesia tapi di seluruh dunia. Misalnya begitu. Kalau lagu seperti ini kritik sosial, masukan, saya kira baik kok. Apanya yang punya soal? Tidak ada soal ini menurut saya.
ya tindakan dari anggota kepolisian aja yang agak berlebihan. Oleh karenanya, ikutin arahan kepolisian, arahan Pak Kapolri bahwa kebebasan berekspresi adalah bentuk partisipasi pembangunan, bentuk partisipasi kalau dalam konteks polisi bentuk partisipasi kecintaan terhadap polisi. Ajak mereka untuk berembuk, ajak mereka untuk bertemu, serap ide dasarnya, ajak bareng-bareng bekerja sama untuk menjadikan polisi semakin profesional, semakin akuntabel. Itu yang waktu 2021 itu yang disampaikan oleh Pak Kapolri dan menurut saya keren sekali gitu. Sehingga semua orang jadi nyaman gitu. Ya kritik jadi nyaman, kreativitas kesenian juga jadi nyaman dan lain sebagainya gitu. Oke, Pak Anam, ada masukan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan juga Hak Asasi Manusia Indonesia. Mereka mendesak Div Propam Polri untuk mengambil alih pemeriksaan terhadap anggota Direktorat Reserse Siber Polda Jateng, Pak. Karena menurut mereka pemeriksaan ini kalau hanya oleh Propam Polda Jateng bisa memunculkan konflik kepentingan yang membuat kejadian sebenarnya tidak terungkap. Menurut Kompolnas, hal ini perlu atau tidak? Sebenarnya sejak beberapa hari yang lalu kasus ini sudah juga ditangani oleh Paminal Mabes Polri, tidak hanya Bitpropam Polda Jawa Tengah. Sehingga kalau dikatakan ada baiknya ditarik ke Jakarta, saya kira mekanisme itu sudah berjalan. Yang meriksa Paminal Mabes Polri gitu. Lah kenapa kok diperiksanya di Jawa Tengah? Ya karena lokusnya di Jawa Tengah. Dan ada baiknya juga begini, tidak cukup kepada anggota kepolisian, tapi juga kepada rekan-rekan Ben Sukatani, biar peristiwanya terang benderang. Ya nanti kalau misalnya diperiksa sama Paminal, ya jangan terus dianggap ini intimidasi jilid kedua, bukan. Ini pemeriksaan untuk mendudukkan perkaranya menjadi terang benderang. Lah kalau memang ada mekanisme itu yang dilakukan dan teman-teman Ben Sukatani merasa tidak nyaman, minta didampingi, monggo didampingi oleh siapapun, termasuk juga minta didampingi oleh Kompolnas. Yang paling penting adalah sebagai satu peristiwa ini harus terang benderang, ya, sehingga kita belajar banyak dari peristiwa ini, dan ini biar tidak berulang kembali. Yang ujungnya adalah, ayo kita jaga kebebasan berekspresi kita, karena itu salah satu kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kita, dan itu oleh undang-undang dilindungi, ya, oleh undang-undang dasar juga dilindungi sebagai satu bentuk partisipasi publik untuk pembangunan kita. Baik, Pak Anam, kalau kita lihat pada hari ini Ben Sukatani tetap menggelar konser dan Polri juga berkomitmen untuk menjamin keselamatan dan juga keamanan dari 2 personal Ben Sukatani. Pak, apakah hal tersebut sudah cukup meyakinkan masyarakat kalau polisi anti kritik? Saya kira soal meyakinkan polisi anti kritik tidak hanya di peristiwa Ben Sukatani ini ya. Di banyak peristiwa yang lain ya, di banyak viral-viral kasus-kasus yang lain juga respon kepolisian saya kira tidak menghentikan ekspresinya, tapi merespon dengan melihat apakah anggota melakukan kesalahan ataukah tidak, apakah melakukan pelanggaran ataukah tidak. Itu saya kira tidak hanya Ben Sukatani ini untuk membuktikan, itu untuk kebebasan berekspresi. Salah satu contoh ya, ada yang kasus yang kemarin itu masuk polisi bayar 900 juta jual sawah. Itu viral ya, ditindaklanjutin oleh Propam, diperiksa anggota yang melakukan pelanggaran, habis itu di PTDH sekarang. Misalnya begitu. Ada juga yang kebebasan berekspresi yang lain walaupun tidak dengan seni, kasus DWP. Itu juga keras, langsung di PTDH. Ya 36 anggota kepolisian mendapatkan sanksi mulai dari PTDH sampai demosi 8, 5 tahun, 6 tahun. Misalnya begitu. Saya kira membuktikan bahwa kebebasan berekspresi, terutama kritik terhadap kepolisian, masukan terhadap kepolisian dijamin. Apalagi saat ini ya, ayo kita manfaatkan bersama WA yang sudah dibangun, mekanisme WA yang sudah dibangun oleh Div Propam. Jadi kalau ada kebebasan berekspresi, kritik terhadap polisi macam-macam diganggu sama polisi, silakan Anda semua memanfaatkan WA-nya Propam untuk komplain, atau kalau enggak ya WA-nya Kompolnas juga bisa untuk komplain, dan kami akan mengawasinya
dan memberikan jaminan bahwa kebebasan berekspresi itu bagian dari hak asasi manusia, bagian dari komitmen kepolisian dan komitmen kita bersama untuk membangun bangsa ini. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas Bapak Hoirul Anam sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.